Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9, pertemuan yang ke-8. Kita baca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sampai di halaman 45. Kita mulai. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan atau ditanggung seseorang manusia. Pengalaman yang dialami seorang manusia dapat berupa pengalaman yang mengesankan, memorable, namun dapat pula pengalaman yang traumatis atau menakutkan. Pengalaman yang mengesankan mendorong seorang manusia untuk berupaya mengulang-ulang pengalaman tersebut. Sebaliknya, pengalaman yang traumatis mendorong seorang manusia untuk menghindar dari terulangnya pengalaman tersebut. Pengalaman mengesankan dan traumatis yang tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merupakan pengalaman yang akan menjerumuskan seorang manusia pada kesesatan. Sedangkan pengalaman mengesankan dan traumatis yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan pengalaman yang akan mendorong seorang manusia menuju derajat takwa. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah menata pengalamannya menuju pada pengalaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengalaman yang memiliki sifat kebajikan. Secara istilah, kebajikan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan kepada orang atau pihak lain. Pengalaman kebajikan seorang muslim akan terdiri dari dua hal, yaitu pengalaman menganjurkan, menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu, dan pengalaman mencegah, meminta orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Seorang muslim akan berupaya memiliki pengalaman menganjurkan hal-hal yang ma'ruf, baik, maslahat, atau bermanfaat bagi umat. Bersamaan dengan itu, ia akan berupaya agar memiliki pengalaman mencegah hal-hal yang mungkar, buruk, mudarat, atau merugikan bagi umat. Ketika kedua pengalaman ini menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar telah terbentuk, maka saat itulah muslim yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai manusia yang beruntung. Secara istilah, beruntung berarti mendapat untung, manfaat, atau laba dari suatu kegiatan. Keberuntungan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan dengan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat 3 ayat 104. Pada saat seorang muslim menganjurkan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ia menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis serta nasihat para ulama sebagai tolok ukur kegiatannya. Perubahan dan dinamika umat juga menjadi pertimbangannya. Ia mengerti bahwa secara garis besar umat memiliki kebutuhan fungsional untuk memenuhi dorongan biologis dan kebutuhan emosional untuk memenuhi dorongan perasaan. Kedua kebutuhan inilah yang berupaya untuk dikendalikan oleh seorang muslim. Kebutuhan fungsional dan emosional dapat dipenuhi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis serta nasihat para ulama. Sebagai contoh, pemenuhan dorongan untuk makan dan minum, dorongan biologis, dapat dilakukan dengan syarat makanan yang dimakan dan minuman yang diminum harus diperoleh dengan cara halal, dimakan dan diminum dengan cara halal, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Dorongan yang berkaitan dengan rasa cinta, dorongan perasaan juga dapat dipenuhi sepanjang tidak merusak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW, dan jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan teknologi informasi oleh umat Islam yang secara instan dapat memuaskan kebutuhan emosional hendaknya juga menjadi perhatian seorang muslim. Ia harus mengerti bahwa saat ini umat dapat mengekspresikan emosi dan perasaannya, seperti rasa sedih, gembira, takjub, kagum, cinta, kangen, ngefans pada seseorang, empati dan puas hanya dengan beberapa klik mouse komputer atau beberapa pencetan ponsel telepon seluler. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh gagap atau anti teknologi informasi. Justru ia seharusnya dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan anjuran yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Seorang muslim harus dapat memanfaatkan seoptimal mungkin kondisi umat yang cenderung pada teknologi informasi.
Untuk itu ia hendaknya mengerti bahwa ada beberapa produk teknologi yang mengutamakan kecanggihan teknologi dan ada pula beberapa produk teknologi yang justru telah mengutamakan aspek kemanusiaan penggunanya. Perbedaan ini dapat diamati dari adanya tagline Connecting People, Human Technology pada Nokia dan Make Yourself Heard, Bluetooth teknologi pada Ericsson. Dengan memahami perbedaan kedua jenis teknologi ini, seorang muslim dapat memprediksi kecenderungan pemikiran, sikap, dan perilaku orang lain yang sedang berinteraksi dengannya. Bila orang yang berinteraksi dengan seorang muslim adalah penggemar human teknologi, maka seruan pada yang makruf dan mencegah hal-hal yang mungkar kepada orang tersebut dilakukan dengan menekankan aspek kecanggihan kualitas kemanusiaan pada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sementara itu, bila orang yang berinteraksi dengan seorang muslim adalah penggemar Bluetooth teknologi, maka seruan pada yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar kepada orang tersebut hendaknya dilakukan dengan menekankan aspek kecanggihan kualitas kebenaran beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah diketahui manusia. Sesungguhnya seluruh firman Allah Subhanahu wa taala adalah benar, sebagaimana ajaran Islam yang menyebutkan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muara dari kedua aspek ini, yaitu kecanggihan kualitas manusia dan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, akan mengarahkan manusia yang berinteraksi dengan seorang muslim pada kesiapan membuat komitmen, yaitu kami dengar dan kami laksanakan, karena Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika seorang muslim menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ia harus menjadikan perasaan orang yang berinteraksi dengannya sebagai bahan pertimbangan. Untuk itu ia hendaknya memanfaatkan mood orang tersebut hingga dapat memunculkan feel mood dan menekan feel bad orang tersebut ketika berinteraksi dengannya. Apabila seruan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dilakukan dengan dosis yang tepat, pada kondisi yang tepat dan mood yang tepat, maka seruan ini akan menjadi memorable experience, pengalaman yang mengesankan bagi orang tersebut. Berdasarkan pengetahuan tentang perubahan atau dinamika umat, maka seruan pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kepada umat sudah saatnya dikembangkan dengan lebih baik. Sudah saatnya umat mendapat layanan dakwah yang dapat membantunya mengendalikan kebutuhan fungsional dan emosionalnya, agar sedikit demi sedikit umat memiliki social trust, kepercayaan sosial, dan social bond, keterikatan sosial dengan para pendakwahnya. Lebih jauh lagi, agar seruan yang diberikan memiliki proporsionalitas yang tinggi. Sudah saatnya pula metode broadcasting yang mengkomunikasikan suatu pesan untuk semua orang dilengkapi dengan metode pointcasting yang mengkomunikasikan pesan tertentu pada orang tertentu dengan memanfaatkan teknologi informasi personal. Ketika social trust dan social bond antara umat Islam dengan para pendakwahnya telah terbentuk, maka keduanya akan nampak sebagai satu kesatuan yang utuh. Umat Islam akan sangat bersyukur atas keberadaan para pendakwah atau juru dakwah yang giat menyampaikan nilai-nilai Islam yang dilakukan dengan metode broadcasting maupun pointcasting. Saat itu umat Islam akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi yang akan membantunya dalam menjalani visi dan misi hidupnya di dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Percaya diri atau self-confidence adalah suatu kondisi ketika seorang muslim meyakini bahwa 1. Dirinya mampu atau dapat melakukan sesuatu dengan baik. 2. Dirinya dapat dipercaya sebagai orang yang mampu memberikan hasil terbaik. Dan 3. Dirinya memiliki sesuatu yang secara potensial dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Saya ulangi. Percaya diri atau self-confidence adalah suatu kondisi ketika seorang muslim meyakini bahwa 1. Dirinya mampu atau dapat melakukan sesuatu dengan baik. 2. Dirinya dapat dipercaya sebagai orang yang mampu memberikan hasil terbaik. Dan 3. Dirinya memiliki sesuatu yang secara potensial dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa percaya diri berkaitan dengan 3 hal, yaitu kemampuan atau ability, kepercayaan atau trust, potensi, dan yang ketiga potensi. Jadi saya ulangi, definisi tersebut menunjukkan bahwa percaya diri berkaitan dengan 3 hal, yaitu 1. Kemampuan atau ability, kepercayaan atau trust, dan 3. Potensi. Oleh karena itu dalam rangka membangun percaya diri dibutuhkan upaya perbaikan
atas segenap kemampuan, kepercayaan, dan potensi yang ada pada diri seorang Muslim. Bila seorang Muslim ingin membangun rasa percaya diri yang tinggi atau kuat, maka ada hal-hal yang perlu ia perhatikan. Pertama, kemampuan, yaitu kualitas atau keahlian fisikal bersifat fisik atau mental bersifat non-fisik yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. Kualitas ini perlu diperlihatkan melalui pembuktian atas hasil terbaik atau tertinggi yang dicapai ketika melakukan sesuatu. Bila kemampuan dirasa kurang, lack ability, maka ia tentu saja perlu memperbaiki kemampuannya agar tercapai standar kemampuan yang dibutuhkan. Kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan atau belief bahwa dirinya mampu untuk memberikan hasil terbaik. Keyakinan didasarkan pada pemikiran yang menunjukkan kebenaran pandangan atas kemampuan seseorang. Sementara itu, kebenaran pandangan didasarkan pada adanya kondisi nyata atas kemampuan seseorang. Dengan demikian, agar dapat memperoleh kepercayaan sebagai orang yang mampu memberikan hasil terbaik, maka seorang Muslim perlu membangun keyakinan orang lain atas dirinya dengan menunjukkan kebenaran melalui kondisi nyata atas kemampuan terbaiknya. Ketiga, potensi, yaitu suatu kondisi di mana seseorang memiliki peluang atau kemungkinan untuk mewujudkan kualitas terbaiknya. Potensi ini dapat mewujud bila seseorang berkenan mengoptimalkan energi dan kekuatan dengan sepenuh hati. Energi adalah kemampuan untuk menjadi sangat aktif dan tidak cepat lelah. Sementara itu kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain melalui perwujudan sesuatu yang terbaik. Ketika seorang Muslim telah berhasil membangun percaya diri, maka dapatlah dikatakan ia telah beralamat sendiri, yang mengandung makna mandiri. Pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya tidaklah dideterminir atau ditentukan oleh pihak lain di luar dirinya, melainkan dia sendirilah yang menentukan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Berbekal kemampuan, kepercayaan, dan potensi yang dimilikinya, itulah seorang Muslim menetapkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita sudah menghabiskan waktu 12 menit 30 detik. Kita akhiri, kita sudah sampai di halaman 52. Besok pada pertemuan yang ke-9 kita akan bahas atau kita baca halaman 52. Sampai demikian saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.